Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidupku adalah sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Setidaknya, itulah yang selalu dikatakan oleh semua orang, dan aku pun meyakininya sepenuh hati. Namaku Shanum, dan selama 5 tahun terakhir, aku adalah istri dari Adrian. Dia bukan sekadar suami, dia adalah pangeran dalam kisahku. Tampan, kaya raya, dan memiliki hati yang begitu lapang. Adrian membangun sebuah istana untuk kami, rumah megah yang dikelilingi taman bunga yang bahkan lebih indah dari imajinasi terliarku. Namun, kemewahan terbesar yang ia berikan bukanlah materi, melainkan kebahagiaan dan rasa aman yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu adalah seorang penjahit dan ayahku telah lama tiada. Kami terbiasa hidup pas-pasan, menghitung setiap rupiah untuk memastikan ada makanan di meja esok hari. Lalu Adrian datang, seperti malaikat penolong. Ia tidak hanya mencintaiku, tetapi juga merangkul keluargaku dengan tangan terbuka. Ia membiayai pengobatan ibu hingga sembuh total, menyekolahkan adikku hingga menjadi sarjana, dan memastikan mereka hidup berkecukupan tanpa pernah merasa seperti beban. Keluargaku memujanya, melihatnya sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Dan aku mencintainya dengan seluruh jiwa ragaku. Baru seminggu yang lalu kami merayakan ulang tahun pernikahan kelima. Sebuah pesta besar digelar di taman belakang rumah kami. Lampu-lampu berkelip seperti kunang-kunang di antara pepohonan, musik lembut mengalun mengisi udara malam, dan semua orang penting di kota ini hadir untuk memberikan selamat. Adrian berdiri di sampingku sepanjang malam, menggenggam tanganku, matanya tak pernah lepas menatapku dengan penuh puja. Dia mengatakan di depan semua orang bahwa aku adalah pencapaian terbesarnya, satu-satunya harta yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Malam itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di seluruh dunia. Kanvas kehidupanku begitu sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Namun, kesempurnaan itu ternyata begitu rapuh. Malam ini, seminggu setelah pesta yang meriah itu, aku terbangun dari tidur lelapku. Jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 2 dini hari. Ada sesuatu yang membangunkanku, mungkin rasa haus yang mencekat di tenggorokan. Aku duduk perlahan, berusaha tidak membangunkan Adrian yang tertidur pulas di sampingku. Tapi saat mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar, aku menyadari sesuatu yang aneh. Sisi ranjang di sebelahku kosong. Adrian tidak ada di sana. Sebuah firasat buruk yang dingin mulai merayapi tulang punggungku. Aku turun dari tempat tidur, langkahku tanpa suara di atas karpet tebal. Kemana dia pergi selarut ini? Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman samping, tempat di mana taman kami yang terawat bertemu dengan batas sebuah kebun kosong milik tetangga yang sudah lama tak berpenghuni. Kebun itu dibiarkan liar dan tak terurus, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon beringin tua yang begitu besar dan rimbun. Akarnya yang kokoh mencuat dari dalam tanah seperti jari-jari raksasa. Warga sekitar sering berbisik bahwa tempat itu angker. Dan di sanalah aku melihatnya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, sesosok bayangan bergerak. Itu Adrian. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dia tidak sedang berjalan-jalan. Dia sedang berjuang, menyeret sesuatu yang besar dan berat. Sebuah koper hitam yang sangat besar. Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela yang dingin, mataku nanar tak percaya. Untuk apa dia membawa koper sebesar itu ke kebun kosong di tengah malam buta? Gerak-geriknya penuh kewaspadaan. Setiap beberapa langkah, dia berhenti dan menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat. Tentu saja tidak akan ada, pikirku. Siapa yang akan terjaga pada jam seperti ini? Kecuali istrinya sendiri, yang kini menyaksikannya dari balik tirai dengan napas tertahan. Dia akhirnya tiba di bawah pohon beringin raksasa itu. Dia meletakkan koper itu, lalu mengambil sesuatu dari balik semak-semak. Sebuah sekop. Dengan gerakan yang cepat dan efisien, Adrian mulai menggali. Suara sekop yang menghantam tanah terdengar samar bahkan dari kejauhan. Dia menggali dengan tenaga yang stabil dan ritme yang teratur. Tidak ada keraguan dalam gerakannya. Seolah-olah ini bukanlah pertama kalinya dia melakukan hal ini. Pemandangan itu begitu ganjil, begitu menakutkan, hingga otakku menolak untuk memprosesnya. Suamiku yang lembut, yang selalu tersenyum, yang bahkan tidak tega melihat seekor serangga terluka, kini sedang menggali lubang seperti seorang penggali kubur di bawah pohon angker. Setelah lubang itu cukup dalam, dia mendorong koper hitam itu masuk ke dalamnya dengan susah payah. Bunyi benda berat yang jatuh ke dalam lubang membuatku tersentak. Kemudian, dengan kecepatan yang sama, dia mulai menimbun kembali lubang itu dengan tanah.
Dia memadatkan tanah dengan kakinya, lalu menyebarkan daun-daun kering di atasnya untuk menyamarkan gundukan tanah yang baru. Dalam beberapa menit, semuanya selesai. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Adrian berdiri sejenak, mengamati hasil kerjanya. Dia mengusap keringat di dahinya, lalu kembali menatap ke arah rumah kami. Jantungku berdebar begitu kencang, aku takut dia bisa mendengarnya dari sana. Aku cepat-cepat mundur dari jendela dan berlari kembali ke tempat tidur. Aku menarik selimut hingga ke dagu dan memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napasku agar terdengar seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Tak lama kemudian, aku mendengar pintu kamar terbuka pelan. Aku bisa merasakan kehadirannya di dalam ruangan. Dia bergerak tanpa suara, meletakkan kembali pakaiannya, lalu masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir terdengar pelan. Beberapa saat kemudian, aku merasakan sisi ranjang di sebelahku bergerak turun. Dia kembali. Aku merasakan lengannya yang hangat melingkari pinggangku dari belakang, menarikku lebih dekat. Dia menghela napas panjang, napas seseorang yang lelah setelah bekerja keras. Lalu, aku merasakan bibirnya yang lembut mengecup puncak kepalaku. Sentuhan itu, yang biasanya selalu memberiku rasa aman dan damai, kini terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Tubuhku kaku karena takut. Aku berbaring di sana, di dalam pelukan suamiku, seorang pria yang baru saja mengubur sebuah rahasia besar di bawah pohon beringin. Pikiranku berpacu liar. Apa isi koper itu? Uang? Dokumen rahasia? Atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Malam itu, di dalam istanaku yang sempurna, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku hanya berbaring diam, menatap kegelapan, sementara benih keraguan dan ketakutan yang paling dalam mulai tumbuh di hatiku. Pagi datang membawa cahaya matahari yang cerah, menembus celah tirai dan melukis garis-garis keemasan di lantai kamar. Burung-burung berkicau riang di luar jendela. Segalanya tampak normal, indah, dan damai. Terlalu damai. Kontras yang menyakitkan dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap suara kecil membuatku terlonjak, dan bayangan Adrian yang menggali di bawah pohon beringin terus berputar di benakku seperti sebuah film horor. Aku masih berpura-pura tidur ketika merasakan Adrian bangun dari tempat tidur. Aku mendengar langkah kakinya yang pelan, suara pintu yang ditutup dengan lembut. Aku menunggu beberapa saat sebelum akhirnya membuka mata. Kamar ini masih sama. Istana kecil kami yang penuh dengan barang-barang mewah dan kenangan indah. Tapi pagi ini, semua itu terasa asing dan dingin. Aku merasa seperti seorang penyusup di dalam kehidupanku sendiri. Tak lama, pintu terbuka lagi. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang hangat menguar masuk, aroma yang biasanya selalu kusukai. Adrian masuk sambil membawa nampan sarapan, senyum hangat yang biasa terpasang di wajahnya yang tampan. "Selamat pagi, sayang," sapanya dengan suara lembut. "Aku lihat kau tidur nyenyak sekali, jadi kubuatkan sarapan. Kau pasti lelah." Kalimat itu menusukku seperti pisau. Tidur nyenyak? Lelah? Ya, aku memang lelah. Lelah karena ketakutan dan berjaga sepanjang malam. Tapi aku hanya bisa memaksakan seulas senyum. "Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali." Dia meletakkan nampan itu di pangkuanku. Ada telur mata sapi, roti panggang dengan selai kesukaanku, dan segelas jus jeruk segar. Sarapan yang sempurna, disiapkan oleh suami yang sempurna. Adrian duduk di tepi ranjang, mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang. "Nanti malam kita makan di luar, ya? Ada restoran baru yang ingin ku coba bersamamu. Setelah itu, kita bisa bicarakan rencana liburan kita ke Swiss. Bagaimana?" Aku menatap matanya, mencari tanda-tanda kebohongan, kegelisahan, atau sisa-sisa dari kegiatan mengerikannya semalam. Tapi tidak ada. Yang kutemukan hanyalah tatapan cinta yang tulus dan binar kegembiraan saat membicarakan masa depan kami. Dia begitu normal, begitu tenang, begitu sempurna. Sikapnya ini membuatku ragu pada kewarasanku sendiri. Apakah kejadian semalam itu nyata? Apakah aku hanya bermimpi? Mungkin aku terlalu lelah setelah pesta ulang tahun itu, dan imajinasiku menciptakan sebuah mimpi buruk yang terasa begitu nyata. "Shanum, kamu melamun?" Suaranya membuyarkan pikiranku. "Ah, tidak. Maaf, Mas." "Tentu, aku mau sekali," jawabku cepat, mencoba terdengar antusias. Aku mulai memakan sarapanku, meskipun setiap suap terasa seperti pasir di mulutku. Otakku berperang hebat. Satu sisi diriku menjerit, memberitahuku bahwa apa yang kulihat itu nyata. Gerakan Adrian yang efisien, tatapannya yang waspada, beratnya koper itu. Semua itu terlalu detail untuk sebuah mimpi.
Tapi sisi lain diriku, sisi yang telah mencintai pria ini selama bertahun-tahun, berbisik membela. Adrian adalah pria baik. Dia tidak mungkin melakukan hal yang jahat. Pasti ada penjelasan yang logis. Mungkin isinya hanya dokumen bisnis yang sangat rahasia, dan dia tidak percaya pada brankas atau bank. Mungkin itu cara anehnya untuk mengamankan sesuatu yang penting. Tapi mengapa harus dikubur? Di kebun kosong? Di tengah malam? Logika itu terasa sangat lemah dan dipaksakan. Aku berangkat ke kantor dulu, ya. Ada rapat penting pagi ini, katanya setelah menghabiskan kopinya. Dia membungkuk dan mengecup keningku. Jangan lupa, nanti malam kita pergi. Dandan yang cantik, sayang. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawabku dengan suara yang hampir bergetar. Aku memperhatikannya bersiap-siap. Memakai dasinya, menyemprotkan parfum yang aromanya sangat kukenal, mengambil tas kerjanya. Semua adalah rutinitas pagi yang telah kulakukan ribuan kali. Tapi hari ini, setiap detail kecil terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara besar. Aku melihat tangannya yang kokoh saat meraih gagang pintu. Tangan yang sama yang semalam memegang sekop dan menggali tanah. Perutku kembali mual. Saat aku mendengar suara mobilnya menjauh dari garasi dan menghilang di ujung jalan, keheningan rumah tiba-tiba terasa memekakan telinga. Aku sendirian sekarang. Sendirian dengan pikiranku yang kacau dan sebuah rahasia yang terkubur hanya beberapa meter dari tempatku berada. Aku meletakkan nampan sarapan di lantai, nafsu makanku sudah hilang sama sekali. Aku berjalan kembali ke jendela dan menatap ke arah pohon beringin itu. Dari kejauhan, semuanya tampak normal. Tidak ada yang aneh. Seolah-olah bumi di bawah pohon itu tidak menyimpan sebuah misteri yang gelap. Haruskah aku membiarkannya saja? Melupakan apa yang kulihat dan kembali menjalani kehidupan dongengku? Bukankah ketidaktahuan terkadang merupakan sebuah anugerah? Aku bisa terus menjadi Shanum yang bahagia, istri dari Adrian yang sempurna. Tapi aku tahu, aku tidak akan bisa. Benih keraguan itu sudah tertanam. Setiap kali Adrian memelukku, setiap kali dia tersenyum padaku, aku akan selalu bertanya-tanya. Aku akan selalu melihat bayangannya yang sedang menggali di tengah malam. Aku tidak akan pernah bisa tenang. Rasa penasaran dan firasat buruk yang menggerogoti jiwaku akhirnya menang. Aku harus tahu. Apapun isinya, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa mendapatkan kepastian, entah itu untuk menenangkan pikiranku atau untuk mengkonfirmasi ketakutan terburukku. Sebuah keputusan yang mengerikan telah dibuat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengganti piyamaku dengan pakaian yang lebih praktis. Aku berjalan ke gudang di bagian belakang rumah, tempat peralatan taman disimpan. Mataku terpaku pada sebuah skop kecil yang biasa digunakan untuk berkebun. Benda itu tampak biasa saja, tapi di mataku kini ia terlihat seperti sebuah alat untuk membongkar kebenaran. Aku mengambilnya. Gagang kayunya terasa dingin dan kasar di telapak tanganku yang berkeringat. Aku melangkah keluar melalui pintu belakang, menuju halaman samping. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah kakiku menempel di rumput. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku dengan irama yang panik. Angin pagi yang sejuk terasa seperti embusan napas dingin di tengkukku. Aku berhenti sejenak di batas antara taman kami yang rapi dan kebun liar yang menyeramkan. Di depanku, pohon beringin itu berdiri menjulang seperti seorang penjaga rahasia yang bisu. Aku menelan ludah, menguatkan hatiku. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dengan sekop di tangan, aku melangkah melewati batas itu, berjalan menuju sebuah kebenaran yang mungkin tidak pernah ingin ku ketahui. Langkah kakiku terasa berat saat menapaki tanah liar di kebun kosong itu. Udara di sini terasa berbeda, lebih dingin dan lembab, berbau tanah basah dan daun-daun yang membusuk. Ranting-ranting kering berderak di bawah sepatuku, suaranya terdengar begitu keras di tengah keheningan pagi. Di atasku, pohon beringin tua itu seolah menatapku dengan ribuan mata tak terlihat dari celah dedaunannya yang lebat. Akar-akarnya yang besar dan menjalar di permukaan tanah, tampak seperti urat nadi bumi yang menua, menyimpan rahasia-rahasia kelam. Aku berhenti tepat di titik di mana aku melihat Adrian menggali semalam. Tempat itu ditutupi lapisan daun kering, sebuah kamuflase yang ceroboh jika dilihat dari dekat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar tak karuan. Sekop di tanganku terasa licin karena keringat. Untuk sesaat, aku ragu. Sebuah suara di kepalaku berbisik, menyuruhku untuk kembali. Kembali ke rumah yang hangat, melupakan semua ini, dan melanjutkan hidupku yang sempurna. Tapi aku tahu, kesempurnaan itu kini hanyalah ilusi. Aku harus tahu. Aku menyingkirkan daun-daun kering dengan ujung sekop, menampakkan gundukan tanah yang masih gembur.
Aku menusukkan ujung sekop ke dalam tanah. Rasanya lebih mudah dari yang kubayangkan. Tanah itu masih lunak, belum sempat memadat. Aku mulai menggali dengan gerakan panik dan terburu-buru. Tanah berhamburan ke sekelilingku, menodai pakaian dan sepatuku. Aku tidak peduli. Pikiranku hanya terfokus pada satu hal. Benda apa yang terkubur di bawah sini? Napasku tersengal-sengal, otot-otot lenganku mulai terasa pegal. Aku terus menggali, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hingga akhirnya, ujung sekopku membentur sesuatu yang keras dengan bunyi, klang, yang menggema. Aku tersentak. Itu dia. Aku berlutut dan mulai menyingkirkan sisa tanah dengan kedua tanganku. Warna hitam yang pekat mulai terlihat. Permukaannya yang keras dan dingin terasa di ujung jariku. Itu adalah kopernya. Koper hitam besar yang kulihat semalam. Mengumpat sekuat tenaga, aku mencoba mengangkatnya keluar dari lubang. Benda itu luar biasa berat. Jauh lebih berat dari koper biasa yang berisi pakaian. Aku harus menyeretnya sedikit demi sedikit, menggunakan seluruh sisa tenagaku, hingga akhirnya berhasil mengeluarkannya dari dalam tanah. Koper itu kini tergeletak di atas rumput liar, kotor oleh tanah basah. Saat aku mendekatkan wajahku, aku mencium bau aneh yang samar. Campuran aroma parfum pria yang mahal, parfum yang sama dengan yang dipakai Adrian, dan sesuatu yang lain. Bau anyir yang tipis, seperti bau logam berkarat. Perutku bergejolak. Aku mencoba membukanya. Tentu saja, koper itu terkunci. Sebuah kunci kombinasi 3 angka menahannya rapat-rapat. Sialan. Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang terpikir olehku. Tanggal ulang tahunku, tanggal ulang tahun Adrian, tanggal pernikahan kami. Tidak ada yang berhasil. Rasa frustrasi mulai membakarku. Aku melihat ke sekeliling dengan panik, mencari sesuatu yang bisa kugunakan. Mataku tertuju pada sebuah batu besar yang tergeletak di dekat akar pohon beringin. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil batu itu. Batu itu berat dan permukaannya kasar. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala, lalu menghantamkannya sekuat tenaga ke bagian kunci koper. Bunyi benturan yang keras memecah kesunyian. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku terus memukulnya dengan membabi buta, melampiaskan semua rasa takut, kebingungan, dan amarahku pada benda mati itu. Hingga akhirnya, pada pukulan yang kesekian, terdengar bunyi, krak, yang nyaring. Mekanisme kuncinya rusak. Pengaitnya terlepas. Aku terengah-engah, melempar batu itu ke samping. Tanganku gemetar hebat. Inilah saatnya. Saat di mana semua pertanyaanku akan terjawab. Dengan napas yang kutahan di dada, aku meraih tutup koper itu dan membukanya. Isinya bukanlah tumpukan uang atau dokumen bisnis, seperti yang kuharapkan dalam skenario terbaikku. Bukan pula sesosok mayat, seperti yang kutakutkan dalam skenario terburukku. Apa yang kulihat justru jauh lebih membingungkan dan mengerikan secara psikologis. Di dalamnya, barang-barang itu tertata dengan rapi, hampir seperti sebuah koleksi yang dipamerkan di museum pribadi seorang psikopat. Di satu sisi, ada beberapa dompet kulit pria yang mahal. Aku membuka salah satunya, di dalamnya ada kartu kredit dan sebuah kartu tanda penduduk atas nama seorang pria yang tidak kukenal. Aku membuka dompet yang lain, isinya sama, kartu identitas atas nama pria yang berbeda lagi. Di samping dompet-dompet itu, tergeletak beberapa jam tangan mewah pria dari berbagai merek terkenal. Jelas bukan milik Adrian, koleksinya kusimpan rapi di laci kamar kami. Mataku beralih ke sisi lain koper. Di sana ada barang-barang wanita. Beberapa buah perhiasan, cincin, anting, dan beberapa kalung, tersebar di atas kain beludru hitam. Lalu, ada selembar gaun sutra berwarna merah marun. Gaun itu terlipat rapi, namun ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Di bagian perut gaun itu, ada noda gelap yang besar. Noda itu sudah mengering, warnanya berubah menjadi coklat kehitaman. Aku tidak perlu menjadi ahli forensik untuk tahu bahwa itu adalah noda darah. Dan yang paling mengerikan ada di bagian tengah. Sebuah album foto kecil dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Tanganku gemetar hebat saat meraih dan membukanya. Halaman pertama menampilkan foto seorang pria parubaya yang tersenyum lebar ke arah kamera. Ia tampak sedang berada di sebuah acara pesta. Di wajahnya, seseorang telah menggambar sebuah lingkaran dengan spidol merah. Aku membalik ke halaman berikutnya. Foto seorang wanita muda yang cantik, tertawa di tepi pantai. Wajahnya juga dilingkari spidol merah. Halaman demi halaman, isinya sama. Foto-foto orang asing yang tampak bahagia, masing-masing wajah mereka telah ditandai seolah mereka adalah target buruan. Tubuhku mulai bergetar tak terkendali. Kakiku lemas seolah tak bertulang. Aku terduduk di tanah, mataku nanar menatap isi koper itu.
Ini bukan koleksi barang curian. Ini adalah trofi. Kenang-kenangan yang diambil dari setiap korban. Dompet mereka, jam tangan mereka, perhiasan mereka, bahkan pakaian mereka. Dan foto-foto ini adalah daftar orang-orang yang telah ia hapus. Suamiku. Pangeranku yang baik hati, dermawan, dan penuh kasih sayang. Adrian, ternyata dia adalah seorang monster. Seorang pembunuh berantai atau penjahat berdarah dingin yang menyembunyikan sisi gelapnya di balik topeng kesempurnaan. Semua kebaikannya, semua kemewahan yang ia berikan padaku dan keluargaku, apakah semua ini dibangun di atas penderitaan orang lain? Saat itulah mataku terpaku pada salah satu kalung di dalam koper itu. Sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bunga lili yang mungil. Aku mengenali kalung itu. Tentu saja aku mengenalinya. Adrian memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun pernikahan pertama kami. Dia bilang, itu adalah desain khusus yang ia pesan hanya untukku. Sebuah kebohongan. Kalung ini milik salah satu korbannya. Selama 4 tahun, aku telah memakai trofi pembunuhan di leherku tanpa menyadarinya. Rasa mual yang hebat menghantamku. Aku merangkak menjauh dari koper itu dan memuntahkan seluruh isi perutku ke semak-semak. Asam lambung membakar tenggorokanku, tapi rasa sakitnya tidak sebanding dengan hancurnya hatiku. Duniaku, dongengku, semuanya runtuh dalam sekejap. Aku tidak bisa berpikir jernih. Satu-satunya insting yang bekerja adalah insting untuk bertahan hidup. Lari. Aku harus lari dari sini. Aku harus kabur dari rumah ini, dari pria ini, sejauh mungkin. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku tidak menutup koper itu. Biarlah. Biarkan saja terbuka, menjadi bukti bisu dari kejahatan yang mengerikan. Aku berlari kembali ke rumah. Rumah yang kini tidak lagi terasa seperti surga, melainkan sarang iblis. Aku menyambar tasku, memasukkan dompet, paspor, dan sedikit uang tunai yang kusimpan di laci. Aku tidak mengambil perhiasan atau barang mewah apapun. Semua itu terasa kotor dan menjijikkan sekarang. Aku berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang, menuju gerbang depan, dan terus berlari menyusuri jalanan yang sepi. Aku tidak tahu kemana tujuanku. Yang aku tahu hanyalah, aku harus pergi sebelum sang monster kembali ke sarangnya. Aku berlari tanpa henti, paru-paruku terasa seperti terbakar dan air mata mengaburkan pandanganku. Setiap deru mobil yang lewat membuatku terlonjak ketakutan. Membayangkan Adrian akan muncul dari tikungan jalan dan menyeretku kembali ke neraka itu. Otakku kosong, tidak mampu merumuskan rencana apapun. Satu-satunya tujuanku adalah menjauh. Aku tidak berani menelepon ibu atau adikku. Adrian terlalu pintar dan berkuasa. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghubungi mereka, memasang wajah sedih seorang suami yang kehilangan istrinya. Mereka akan percaya padanya. Mereka akan memberitahunya jika aku menghubungi mereka, dan jebakan akan tertutup. Polisi juga bukan pilihan. Siapa yang akan percaya padaku? Seorang istri yang tiba-tiba menuduh suaminya, seorang pengusaha terhormat dan filantropis, sebagai seorang pembunuh? Tanpa bukti kuat, mereka akan menganggapku gila atau sedang bertengkar dengan suami. Adrian bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat seperti wanita histeris yang tidak stabil. Di tengah keputusasaan itu, satu nama muncul di benakku, Vira. Sahabatku sejak zaman sekolah. Hubungan kami merenggang beberapa tahun terakhir, tepatnya setelah aku menikah dengan Adrian. Vira tidak pernah menyukainya. Dia selalu bilang ada sesuatu yang terlalu sempurna dari Adrian, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Aku selalu menepisnya, menganggap Vira hanya cemburu atau terlalu sinis. Sekarang, kata-kata Vira kembali terngiang di telingaku bagai sebuah nubuat. Dia satu-satunya orang yang mungkin akan percaya padaku. Aku menghentikan sebuah taksi di pinggir jalan, menyebutkan alamat apartemen Vira di bagian lain kota. Sepanjang perjalanan, aku meringkuk di kursi belakang, gemetar, terus-menerus melihat ke belakang melalui jendela. Apartemen Vira berada di sebuah gedung tua yang sederhana, sangat kontras dengan kemewahan tempat tinggalku. Namun, saat ini, gedung kusam itu terasa seperti benteng teraman di dunia. Aku menekan bel unitnya dengan jari gemetar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Vira muncul dengan piyama dan rambut yang masih acak-acakan, matanya menyipit karena baru bangun tidur. Ekspresinya berubah dari kesal menjadi kaget saat melihatku. "Shanum? Astaga, ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti habis melihat hantu." Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menerjang masuk dan memeluknya erat. Tangisku pecah tak tertahankan. Vira, meskipun terkejut, membalas pelukanku. Dia membawaku masuk dan mendudukanku di sofa kecilnya.
Dia tidak bertanya apa-apa, hanya mengambilkanku segelas air dan menungguku hingga isak tangisku mereda. Setelah beberapa menit, dengan suara terpatah-patah, aku menceritakan semuanya. Tentang Adrian yang keluar tengah malam, tentang koper hitam yang dikubur, tentang penggalianku, dan tentang isi mengerikan di dalamnya. Aku menceritakan tentang dompet-dompet, jam tangan, gaun bernoda darah, dan kalung bunga lili yang selama ini kupakai. Vira mendengarkan dengan saksama, wajahnya berubah dari kebingungan menjadi pucat pasi. Dia tidak memotong, tidak menghakimi. Saat aku selesai, keheningan yang berat menyelimuti ruangan kecil itu. Aku tahu aku selalu bilang tidak suka padanya, ujar Vira pelan, suaranya serak. Tapi aku tidak pernah membayangkan, sampai sejauh ini. Ya Tuhan, Shanum. Keyakinan dalam suaranya memberiku kekuatan. Dia percaya padaku. Malam itu, aku menginap di apartemennya, tidur di sofanya yang sempit, tapi aku merasa lebih aman daripada tidur di ranjang empuk berlapis sutra di istanaku. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Adrian pulang ke rumahnya saat senja tiba. Dia masuk dengan senyum di wajahnya, siap untuk membawa istrinya makan malam. Sayang, aku pulang, serunya. Tidak ada jawaban. Rumah itu terasa hening yang aneh. Biasanya, Shanum akan menyambutnya di pintu. Awalnya dia tenang. Mungkin Shanum sedang di kamar mandi atau di taman belakang. Dia berjalan ke kamar, kosong. Kamar mandi, kosong. Dia mulai mengerutkan kening. Mobil Shanum masih terparkir di garasi. Ponselnya tergeletak di atas nakas. Dia menelepon nomor itu, dan suara deringnya terdengar dari kamar, memastikan ponsel itu memang ada di sana. Shanum tidak akan pergi tanpa ponselnya. Sebuah firasat buruk mulai merayapinya. Dia berjalan ke jendela kamar, jendela yang sama tempat Shanum mengintipnya semalam. Matanya langsung tertuju ke arah pohon beringin. Dari kejauhan pun, dia bisa melihatnya. Sebuah gundukan tanah yang terlihat jelas, tidak tertutup sempurna. Tanah yang baru digali. Wajah Adrian yang tadinya khawatir berubah seketika. Senyumnya lenyap, kehangatan di matanya padam, digantikan oleh kilatan dingin tanpa emosi. Dia tidak panik. Tidak ada teriakan atau gerakan panik. Dia hanya berdiri diam, rahangnya mengeras. Ekspresinya adalah ekspresi seorang ahli strategi yang rencananya baru saja digagalkan oleh gerakan tak terduga dari lawan. Ini bukan kesedihan. Ini adalah kemarahan yang beku. Perburuannya telah kabur. Dengan langkah tenang yang menakutkan, dia mengambil ponselnya. Panggilan pertama ia tujukan kepada Ibu Shanum. Suaranya berubah lagi, penuh dengan kepanikan dan kekhawatiran yang dibuat-buat. Ibu, maaf mengganggu. Apa Shanum ada di sana? Dia tidak ada di rumah sejak aku pulang, ponselnya ditinggal. Aku khawatir sekali, Bu. Setelah memastikan Shanum tidak ada di sana dan berhasil menanamkan citra suami yang cemas, dia membuat panggilan kedua. Kali ini kepada seseorang yang kontaknya hanya tersimpan sebagai sebuah nomor tanpa nama. Cari dia, perintah Adrian dengan suara rendah dan dingin, tanpa basa-basi. Namanya Shanum. Istriku. Lacak semua kartu kreditnya, semua kemungkinan. Aku mau dia ditemukan. Sekarang. Perburuan telah dimulai. Adrian menggunakan semua sumber dayanya yang tak terbatas. Dia menyewa detektif swasta terbaik, mengerahkan orang-orangnya untuk menyisir kota. Dia adalah predator yang sabar dan metodis. Dia tahu Shanum tidak punya banyak uang tunai. Cepat atau lambat, Shanum akan membuat kesalahan. Kembali di apartemen Vira, kami berdua tahu kami tidak bisa hanya bersembunyi. Kami harus mencari tahu lebih banyak. Aku ingat salah satu nama di KTP itu, kataku sambil mencoba mengingat-ingat. Namanya, Hermawan. Ya, Hermawan Santoso. Vira segera meraih laptopnya. Dengan jari-jari yang lincah, dia mengetikkan nama itu di mesin pencari. Hasilnya muncul dalam hitungan detik. Beberapa artikel berita dari sekitar setahun yang lalu. Judulnya membuat kami berdua merinding. Pengusaha properti Hermawan Santoso dilaporkan hilang secara misterius. Kami membuka salah satu artikel dan membacanya bersama. Artikel itu menjelaskan bagaimana Hermawan menghilang tanpa jejak setelah pertemuan bisnis. Polisi tidak menemukan tanda-tanda perampokan atau penculikan. Dia lenyap begitu saja. Tapi ada satu kalimat di paragraf terakhir yang membuat darah kami serasa berhenti mengalir. Sebelum menghilang, Vira membaca dengan suara bergetar, Hermawan Santoso diketahui tengah bersaing ketat dengan perusahaan milik Adrian Wijoyo dalam sebuah proyek pembangunan besar. Kami saling berpandangan, kengerian terpancar jelas di mata kami. Ini bukan lagi sekadar firasat atau ketakutan.
Ini adalah bukti pertama. Sebuah benang merah yang menghubungkan suamiku dengan salah satu trofi di dalam koper terkutuk itu. Misteri ini ternyata jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Layar laptop di depan kami memancarkan cahaya dingin ke wajah kami yang tegang. Nama Hermawan Santoso dan kata, hilang, seolah melompat keluar dari layar, menjadi bukti nyata pertama yang membenarkan kengerian yang baru saja kualami. Di apartemen Vira yang sempit, dengan secangkir teh yang sudah mendingin di atas meja, kami mencoba menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang mengerikan ini. Kepingan-kepingan yang selama ini ada di depan mataku, namun tak pernah kulihat sebagai satu gambaran utuh. Coba kau ingat-ingat lagi, Shanum, kata Vira pelan, suaranya berusaha menenangkan meskipun aku bisa melihat ketakutan di matanya. Sejak kau menikah dengannya, adakah hal-hal lain yang terasa janggal? Perilaku aneh, perjalanan yang mendadak, apapun itu. Sesuatu yang dulu kau anggap biasa saja, tapi sekarang terasa berbeda. Aku memejamkan mata, memaksa otakku yang kalut untuk bekerja. Aku menggali ingatanku, melewati lapisan-lapisan kenangan indah yang kini terasa tercemar. Dan perlahan, kepingan-kepingan itu mulai muncul. Perjalanan bisnis, bisikku. Dia sering sekali melakukan perjalanan bisnis yang mendadak. Aku teringat setahun yang lalu, tepat di sekitar waktu hilangnya Hermawan Santoso. Adrian tiba-tiba harus pergi ke Singapura selama 3 hari. Alasannya adalah negosiasi darurat dengan investor. Saat itu aku tidak curiga sedikitpun. Tapi aku ingat betul saat dia pulang. Dia tampak sangat lelah, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Namun, di balik kelelahan itu, ada kilau kepuasan yang aneh, seolah dia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Keesokan harinya, berita tentang proyek pembangunan besar itu jatuh ke tangan perusahaannya. Aku ikut merayakannya, bangga pada kerja keras suamiku. Sekarang, perayaan itu terasa seperti debu pahit di mulutku. Ingatan lain muncul. Sekitar 2 tahun lalu, ada seorang manajer muda yang ambisius di perusahaan Adrian. Namanya Rian. Dia brilian, tapi terlalu vokal. Aku pernah mendengar Adrian mengeluh bahwa Rian terlalu sering mempertanyakan keputusannya di depan dewan direksi. Beberapa minggu kemudian, Adrian memberitahuku bahwa Rian mengundurkan diri karena mendapat tawaran kerja yang lebih baik di luar negeri. Semuanya terdengar masuk akal. Tapi tak lama setelah itu, aku tak sengaja mendengar percakapan telepon Adrian di ruang kerjanya. Dia berbicara dengan nada dingin yang jarang kudengar. Pastikan dia tidak akan pernah bisa kembali. Hapus semua jejaknya. Saat aku bertanya, dia hanya tersenyum dan bilang itu hanya masalah bisnis biasa, tentang seorang karyawan yang mencuri data perusahaan. Aku percaya padanya. Tentu saja aku percaya. Bukan hanya itu, kataku pada Vira, suaraku bergetar saat menyadari sebuah pola. Caranya mengendalikan amarah. Adrian tidak pernah berteriak atau membanting barang. Amarahnya dingin dan senyap. Aku teringat sebuah insiden di sebuah restoran mahal. Seorang pelayan muda tanpa sengaja menumpahkan sedikit air ke lengan kemejanya. Adrian hanya tersenyum tipis pada pelayan yang pucat ketakutan itu dan berkata, "Tidak apa-apa." Tapi aku melihat matanya. Tatapannya begitu dingin, begitu menusuk, seolah sedang menatap serangga yang menjijikan. Pelayan itu gemetar dan segera pergi. Keesokan harinya, saat kami kebetulan melewati restoran itu lagi, Vira yang saat itu ikut bersama kami, menunjuk bahwa restoran itu sedang mencari pelayan baru. Adrian hanya berkomentar ringan, mungkin dia tidak cocok bekerja di bidang pelayanan. Semakin aku menggali, semakin banyak bendera merah yang kutemukan. Caranya secara halus menjauhkanku dari teman-temanku, termasuk Vira. Dia tidak pernah melarangku secara langsung. Dia hanya akan melontarkan komentar-komentar kecil yang beracun. Vira itu sepertinya membawa pengaruh kurang baik untukmu, sayang. Atau, teman-teman lamamu sepertinya iri dengan kehidupan kita sekarang. Perlahan tapi pasti, duniaku menyempit hingga hanya ada dia di dalamnya. Aku mengira itu adalah bentuk cinta yang protektif. Sekarang aku tahu, itu adalah cara seorang predator mengisolasi mangsanya. Ya Tuhan, Shanum, desis Vira, wajahnya pucat. Semua korban ini, Hermawan, mungkin juga manajer yang bernama Rian itu, mereka bukan korban acak. Mereka semua adalah orang-orang yang menghalangi jalannya Adrian. Mereka adalah masalah yang perlu disingkirkan. Saat itulah sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamku. Adrian bukan sekadar pembunuh berantai yang membunuh karena dorongan psikologis. Dia jauh lebih terencana dan rasional. Dia adalah seorang profesional. Seorang pembersih. Kekayaannya yang melimpah, koneksinya yang luas,
Semua itu bukan hanya berasal dari bisnis propertinya yang legal. Dia menghilangkan orang-orang sebagai sebuah jasa. Entah untuk kepentingannya sendiri, atau mungkin untuk orang lain. Klien-klien berkuasa yang membutuhkan masalah mereka untuk lenyap tanpa jejak. Koper yang kukubur itu bukanlah tempat persembunyian bukti kejahatan. Itu adalah sebuah ritual. Sebuah lemari piala yang berisi trofi dari setiap pekerjaan yang berhasil ia selesaikan. Setiap benda di dalamnya adalah simbol kemenangannya atas nyawa manusia lain. Dan aku adalah bagian dari fasadnya. Istri yang sempurna untuk pria yang sempurna, sebuah penyamaran terbaik yang tidak akan pernah dicurigai oleh siapapun. Pikiranku terasa buntu. Monster ini terlalu besar, terlalu kuat. Bagaimana mungkin aku, seorang diri, bisa melawannya? Aku merasa kecil dan tak berdaya. Aku membenamkan wajahku di telapak tangan. Rasa putus asa mulai merayapiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kita butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Shanum, kata Vira tegas, mencoba membangkitkan semangatku. Sesuatu yang bisa kita bawa ke pihak berwenang yang tepat, yang tidak akan bisa disentuh oleh pengaruh Adrian. Bukti. Koper itu adalah bukti, tapi koper itu ada di rumah Adrian. Aku tidak mungkin kembali ke sana. Lagi pula, isinya hanya barang-barang pribadi. Bisa saja Adrian berkelit bahwa itu adalah koleksi aneh atau barang-barang yang ia beli. Kami butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang secara langsung mengikatnya pada kejahatan-kejahatan itu. Di tengah keputusasaanku, aku merogoh isi tasku, entah apa yang kucari. Jari-jariku menyentuh benda-benda yang familiar. Dompet, ponsel lamaku yang sudah tak terpakai, lipstik. Lalu, di dasar tas, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah benda kecil yang sudah lama terlupakan. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah kunci. Kunci brankas kecil yang biasa digunakan untuk safe deposit box di bank. Aku ingat sekarang. Adrian memberikannya padaku sekitar 3 tahun yang lalu, dimasukkan ke dalam sebuah tas tangan baru yang ia hadiahkan. Dia hanya berkata sambil lalu, simpan saja kunci ini, untuk berjaga-jaga. Aku tidak pernah bertanya untuk apa kunci itu. Aku hanya menyimpannya di dalam tas itu dan melupakannya. Aku dan Vira menatap kunci kecil di telapak tanganku itu. Kunci itu tampak biasa saja, terbuat dari logam perak kusam, dengan sebuah nomor seri terukir di atasnya. Tidak ada logo atau nama bank. Tapi di tengah kegelapan ini, kunci kecil itu terasa seperti satu-satunya secercah harapan. Mungkinkah ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang jauh lebih memberatkan daripada koleksi trofinya, yang disembunyikan Adrian di tempat yang ia anggap paling aman? Kami tidak tahu apa isi brankas itu. Tapi kami berdua tahu, kami harus mencari cara untuk membukanya. Kunci ini mungkin adalah satu-satunya jalan kami menuju keadilan, atau justru jalan menuju bahaya yang lebih besar lagi. Malam itu, tidurku kembali gelisah, dipenuhi mimpi buruk di mana Adrian mengejarku di lorong-lorong gelap yang tak berujung. Setiap kali aku menoleh, wajahnya yang tersenyum berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi, suara detak jantungku sendiri terdengar begitu keras di telinga. Vira, yang tertidur di kursi di samping sofa, ikut terbangun. Mimpi buruk lagi? Tanyanya dengan suara serak. Aku hanya bisa mengangguk. Sementara aku berjuang melawan teror di dalam kepalaku, di luar sana, jaring yang ditebar Adrian mulai mengencang. Predator itu bergerak dengan efisiensi yang mematikan. Detektif swasta yang ia sewa adalah yang terbaik. Mereka tidak hanya melacak catatan kartu kredit atau data ponsel. Mereka menyisir rekaman CCTV dari setiap sudut jalan di sekitar kompleks rumahku, mencari taksi atau kendaraan yang kunaiki. Mereka mewawancarai setiap sopir taksi yang beroperasi pada jam-jam itu. Pagi harinya, saat aku dan Vira sedang memutar otak memikirkan cara menemukan bank yang tepat untuk kunci itu, ponsel Adrian berdering. Panggilan dari sang detektif. Kami mendapat titik terang. Pak Adrian, lapor suara di seberang telepon. Kami tidak menemukan penggunaan kartu kredit atau aktivitas ponsel resmi. Tapi tim kami melacak pembelian sebuah ponsel sekali pakai dan kartu perdana di sebuah kios kecil, sekitar 5 km dari rumah Bapak. Pembelian dilakukan dengan uang tunai. Kami berhasil mengaktifkan pelacakan sinyal dari menara BTS terdekat. Ponsel itu aktif beberapa kali tadi malam, semuanya memancar dari area yang sama. Sebuah area padat pemukiman di sekitar Cempaka Asri. Area yang luas, tapi ini adalah permulaan yang sangat bagus. Bagus, jawab Adrian singkat. Suaranya datar. Fokuskan pencarian di area itu. Sisir setiap apartemen, setiap rumah kos. Aku ingin tahu di mana dia bersembunyi sebelum malam tiba. Dia menutup telepon.
Perburuannya kini memiliki arah. Dia semakin dekat. Di apartemen Vira, kami tidak menyadari betapa cepatnya bahaya mendekat. Kami hanya tahu bahwa kami tidak punya banyak waktu. Bersembunyi di sini selamanya bukanlah pilihan. Cepat atau lambat, Adrian akan menemukan kami. Kunci brankas itu adalah satu-satunya kesempatan kami untuk menyerang lebih dulu. Tidak ada nama bank di kuncinya, kata Vira sambil membolak-balik kunci itu di tangannya. Ini akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ada puluhan bank di kota ini. Aku mencoba mengingat-ingat lagi setiap percakapan yang pernah kulakukan dengan Adrian. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Tunggu, kataku tiba-tiba. Aku ingat sesuatu. Dulu aku pernah menyarankannya untuk menyewa brankas di bank baru yang dekat rumah. Tapi dia menolak. Dia bilang dia lebih percaya pada bank-bank tua di pusat kota. Katanya lebih diskret dan punya sistem keamanan yang lebih kokoh. Itu adalah petunjuk kecil, tapi cukup bagi kami. Pusat kota. Itu mempersempit area pencarian kami secara signifikan. Kita harus mengambil risiko, kataku, suaraku lebih mantap dari yang kusangka. Kita akan datangi bank-bank besar dan tua di pusat kota besok pagi. Satu persatu. Vira menatapku, ada kekhawatiran di matanya. Kau akan pergi ke sana? Shanum, itu terlalu berbahaya. Wajahmu pasti sudah disebar ke semua orangnya Adrian. Aku akan menyamar, jawabku. Rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rasa takut itu masih ada, tetapi kini mulai bercampur dengan semacam tekad yang dingin. Aku tidak akan menjadi korban yang hanya bisa lari dan bersembunyi. Aku akan melawan. Malam itu, Vira membantuku mengubah penampilanku. Rambutku yang panjang dan hitam legam, ia potong sebahu dan diwarnai coklat gelap. Ia memberiku kacamata berbingkai tebal tanpa resep, dan kami memilih pakaian yang sangat berbeda dari gayaku sehari-hari. Sebuah blus sederhana, celana kain longgar, dan sepatu kets. Saat aku bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku terlihat seperti wanita biasa, seseorang yang akan luput dari perhatian di tengah keramaian. Keesokan paginya, kami siap berangkat. Jantungku berdebar kencang, rasanya seperti akan melompat keluar dari dada. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Kami berjalan menuruni lorong apartemen yang sepi menuju lift. Tunggu, bisikku tiba-tiba, menarik lengan Vira. Firasat buruk kembali menyergapku. Jangan lewat lift. Lewat tangga darurat saja. Vira menatapku bingung tapi tidak membantah. Dia mungkin mengira aku hanya paranoid. Kami berbalik dan berjalan menuju pintu tangga darurat di ujung koridor. Saat kami baru saja membuka pintu dan melangkah masuk, kami mendengar suara, ding, lembut dari arah lift. Pintu lift terbuka. Rasa penasaran membuatku mengintip melalui celah kecil di jendela pintu darurat. Seorang pria berpenampilan rapi dan berwajah datar melangkah keluar dari lift. Dia tidak terlihat seperti penghuni apartemen. Dia melihat ke sekeliling koridor dengan tatapan tajam dan terlatih. Dia berhenti tepat di depan pintu unit apartemen Vira. Lalu dia mengeluarkan ponselnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kami menuruni tangga dengan langkah yang dipercepat, namun tanpa suara. Saat kami tiba di lantai dasar, aku memberanikan diri untuk mengintip sekali lagi melalui jendela lobi. Pria tadi kini sudah tidak sendiri. Dia berdiri di dekat pintu masuk utama, berbicara dengan seseorang. Seseorang yang sangat kukenal. Adrian. Dia berdiri di sana, di lobi gedung apartemen ini, hanya beberapa meter dari tempat kami bersembunyi. Dia menemukanku. Atau setidaknya, dia sudah tahu di mana harus mencari. Napasku tercekat di tenggorokan. Kami berhasil lolos hanya dalam hitungan detik. Jika saja aku tidak mendengarkan firasatku, jika saja kami menaiki lift itu, kami pasti sudah tertangkap. Kami tidak berani keluar melalui lobi. Vira yang lebih mengenal gedung ini menarikku menuju pintu keluar basement. Kami menyelinap keluar seperti pencuri, berjalan cepat menyusuri jalanan kecil di belakang gedung, dan segera menyetop taksi pertama yang lewat. Di dalam taksi, aku menoleh ke belakang. Aku bisa melihat Adrian yang masih berdiri di depan lobi, seperti seekor serigala yang telah mencium jejak mangsanya. Pengejaran ini bukan lagi sekadar pelacakan jarak jauh. Kini, ini menjadi nyata dan sangat personal. Dia tahu aku ada di dekatnya. Dan dia tidak akan berhenti sampai menemukanku. Perjalanan taksi menuju pusat kota terasa seperti perjalanan melintasi dimensi lain. Di luar jendela, kehidupan kota berjalan normal. Orang-orang bergegas ke kantor, pedagang kaki lima menata dagangannya, lalu lintas bergerak dengan ritme yang padat namun teratur. Sebuah dunia yang normal, dunia yang pernah menjadi milikku. Kini, aku hanya seorang penumpang di dalamnya.
seorang buronan yang melarikan diri dari suaminya sendiri. Kunci brankas di dalam genggamanku terasa dingin dan berat, seolah menyerap semua kehangatan dari tubuhku. Setiap gram dari beratnya terasa seperti beban dari nyawa-nyawa yang telah hilang. "Kita akan mulai dari mana?" tanya Vira, suaranya pelan dan penuh kecemasan. Dia terus melirik ke kaca spion, seolah takut mobil Adrian akan muncul entah dari mana. "Bank Mandiri tua yang di dekat Tugu Pahlawan," jawabku, mencoba terdengar lebih percaya diri daripada yang kurasakan. Adrian pernah menyebutnya sebagai benteng tua yang tak akan pernah rubuh. Mungkin itu sebuah petunjuk. Taksi menurunkan kami beberapa blok dari lokasi. Kami tidak berani turun tepat di depan bank. Setiap langkah di trotoar yang ramai terasa seperti berjalan di atas panggung. Aku merasa setiap mata tertuju padaku, setiap orang yang berpapasan seolah mengenali wajahku di balik penyamaran sederhana ini. Kacamata berbingkai tebal ini terasa canggung, dan potongan rambut baruku terasa aneh saat tertiup angin. Bank pertama adalah sebuah bangunan peninggalan kolonial yang megah. Pilar-pilar raksasa menjulang menopang atapnya, dan pintu masuknya yang terbuat dari kayu jati tebal terlihat begitu mengintimidasi. Di dalamnya, suasananya senyap dan agung. Lantai marmernya memantulkan bayangan kami saat kami berjalan menuju deretan teller. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut orang di sebelahku bisa mendengarnya. Vira menunggu di dekat pintu, berpura-pura sedang menelepon, matanya awas mengamati sekeliling. Aku mengantre, memeluk tasku erat-erat. Saat giliranku tiba, aku mendekati seorang petugas wanita parubaya yang tampak ramah. "Selamat pagi, Bu. Saya mau memeriksa safe deposit box," kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Petugas itu tersenyum profesional. "Tentu, Bu. Boleh saya lihat kuncinya?" Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kunci itu dari tasku dan menyerahkannya. Petugas itu mengamatinya, memutarnya di antara jari-jarinya, lalu mengetikkan sesuatu di komputernya. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Wanita itu mengangkat wajahnya, senyumnya masih sama. "Mohon maaf, Bu. Nomor seri kunci ini tidak terdaftar di sistem kami. Mungkin Ibu salah ban?" Rasa kecewa menghantamku seperti gelombang air dingin. Aku mengambil kembali kunci itu, mengucapkan terima kasih dengan suara lemah, lalu berjalan gontai meninggalkan gedung itu. Kegagalan pertama. Vira menepuk punggungku, memberiku kekuatan. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Masih banyak bank tua lainnya di sekitar sini." Sementara itu, di apartemen Vira yang kini kosong, Adrian berdiri di tengah ruangan. Timnya telah berhasil membobol pintu. Dia melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Apartemen ini kecil, berantakan, dan sederhana. Sebuah penghinaan bagi istrinya yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Kemarahannya semakin membara. Mereka berhasil lolos. Tapi Adrian bukan tipe orang yang menyerah pada emosi. Otaknya bekerja cepat, menganalisis. Shanum tidak punya banyak uang. Dia lari hanya dengan pakaian di badannya. Untuk apa dia mengambil risiko sebesar ini? Dia tidak hanya bersembunyi. Dia sedang mencari sesuatu. Dan tiba-tiba, Adrian teringat. Kunci itu. Kunci brankas kecil yang ia berikan pada Shanum bertahun-tahun lalu, sebuah hadiah yang terlupakan di dalam sebuah tas tangan. Hadiah yang ia berikan sebagai polis asuransi cadangan, di tempat yang ia pikir tidak akan pernah terpikirkan oleh Shanum. Dia meremehkan istrinya. Dia sadar, Shanum tidak berlari menuju tempat persembunyian. Dia berlari menuju senjata. Adrian mengeluarkan ponselnya. "Aku mau daftar semua bank yang memiliki fasilitas safe deposit box di area pusat kota. Kirimkan padaku sekarang," perintahnya pada orang di seberang telepon. "Lalu, hubungi koneksiku di setiap bank itu. Aku mau pemberitahuan instan jika ada yang mencoba mengakses brankas menggunakan salah satu dari nama samaran yang biasa kugunakan. Segera." Perlombaan sesungguhnya baru saja dimulai. Kami sudah mencoba bank kedua dan ketiga. Hasilnya sama. Nihil. Rasa putus asa mulai menggerogotiku. Matahari semakin tinggi, membuat udara terasa panas dan menyesakan. Mungkin ini ide gila. Mungkin kunci ini tidak berarti apa-apa. Saat kami hendak menyerah dan mencari tempat untuk berpikir, kami melewati sebuah bank yang lebih kecil dan tidak terlalu mencolok. Bank swasta yang bangunannya tidak semegah yang lain, tapi terlihat sangat tua dan eksklusif. BNI Heritage. Begitu tulisan di papan namanya. "Coba yang ini," kataku pada Vira, lebih karena kehabisan pilihan daripada keyakinan. Ini yang terakhir. Suasana di dalam bank ini berbeda. Lebih personal, tidak terlalu ramai.
Aku langsung menuju bagian layanan nasabah prioritas. Prosedurnya sama. Aku menyerahkan kunci itu pada seorang manajer yang tampak sigap. Dia membawanya ke sebuah ruangan, dan aku menunggu di sofa bludru yang empuk dengan hati yang sama sekali tidak tenang. Beberapa menit kemudian, manajer itu kembali. Wajahnya tersenyum. "Mari, Bu. Silakan ikuti saya." Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Berhasil. Kunci ini memang untuk bank ini. Manajer itu membawaku melewati sebuah pintu baja tebal, menuruni beberapa anak tangga menuju ruang bawah tanah. Udara di sini dingin dan berbau logam. Ruangan itu adalah sebuah brankas raksasa. Dindingnya dilapisi baja, dan di tengahnya berdiri deretan lemari besi berisi ratusan kotak deposit yang identik. "Silakan, Bu," katanya sambil menunjuk ke sebuah bilik kecil yang privat. "Kami akan meninggalkan Ibu di sini untuk menjaga privasi." Dia pergi, meninggalkanku sendirian di ruangan yang sunyi itu. Aku memasukkan kunciku ke lubang kunci. Lalu, petugas ban memasukkan kunci master miliknya. Terdengar bunyi klik yang memuaskan. Petugas itu menarik keluar sebuah kotak logam panjang berwarna perak dan meletakkannya di atas meja di dalam bilik, lalu pergi dan menutup pintu di belakangnya. Aku dan kotak itu. Hanya kami berdua. Tanganku gemetar hebat saat aku mengangkat tutupnya yang berat. Isinya bukanlah uang, emas, atau perhiasan. Isinya jauh lebih berharga dan jauh lebih mematikan. Di bagian paling atas, tergeletak sebuah buku besar bersampul kulit hitam. Aku membukanya. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Adrian yang rapi dan metodis. Ini adalah buku besarnya. Buku dosa-dosanya. Setiap halaman didedikasikan untuk satu pekerjaan. Ada kolom untuk nama target, nama klien yang memesan, pembersihan, tanggal eksekusi, metode yang digunakan, dan jumlah pembayaran yang diterima. Aku melihat nama Hermawan Santoso. Di kolom klien, tertulis, pribadi, proyek Sentosa Tower. Di bawahnya, aku melihat nama-nama lain yang pernah samar-samar kudengar di berita sebagai orang hilang. Seorang aktivis vokal, seorang jaksa yang terlalu jujur, seorang jurnalis investigasi. Di kolom klien mereka, tertera nama-nama yang membuatku merinding. Nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha raksasa yang sering muncul di televisi, tersenyum dan berbicara tentang kemajuan bangsa. Di bawah buku itu, ada beberapa kantong plastik bersegel. Di dalamnya bukan narkoba, melainkan beberapa buah ponsel, kartu memori, dan belasan flash drive. Ini pasti rekaman dan data-data yang menjadi polis asuransinya Adrian. Bukti untuk menjerat para kliennya jika mereka berani macam-macam. Ini adalah kotak Pandoranya. Aku harus membawa ini semua. Aku cepat-cepat memasukkan buku besar dan semua kantong plastik itu ke dalam tasku yang besar. Tasku menjadi sangat berat. Aku menutup kembali kotak deposit yang kini kosong itu, lalu keluar dari bilik. Saat aku berjalan menyusuri lobi bank untuk keluar, ponselku yang baru bergetar. Sebuah pesan dari Vira. "Cepat keluar. Dia di sini." Darahku seakan membeku. Aku mempercepat langkahku. Pintu keluar kaca itu hanya berjarak beberapa meter. Aku bisa melihat Vira berdiri di seberang jalan, wajahnya pucat pasi. Saat aku mendorong pintu dan melangkah keluar ke trotoar yang ramai, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti mendadak tepat di depanku. Pintu penumpang terbuka. Adrian. Dia duduk di sana, menatapku. Topengnya sudah benar-benar lepas. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan. Yang ada hanya tatapan dingin seorang predator yang telah menyudutkan mangsanya. "Masuk, Shanum," katanya, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. "Jangan membuat keributan." Aku membeku di tempat. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku, tidak menyadari drama mengerikan yang sedang terjadi. "Serahkan tas itu dan masuk ke mobil. Kita bisa selesaikan ini baik-baik." Lanjutnya, "Selesaikan baik-baik?" desisku, keberanian yang lahir dari keputusasaan tiba-tiba muncul. "Seperti kau menyelesaikan Hermawan Santoso? Atau Jaksa Arif Wicaksono?" Ekspresinya tidak berubah, tapi matanya sedikit menyipit. Dia terkejut aku tahu nama-nama itu. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau mainkan, Shanum. Serahkan buku itu." Aku tidak akan mengatakannya lagi. "Pikirkan ibumu, pikirkan adikmu. Aku bisa menjangkau mereka kapan saja." Ancaman itu adalah sebuah kesalahan. Itu justru menyulut api di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh keluargaku. Di tengah kepanikan itu, sebuah ide gila melintas di benakku. Sebuah gertakan. "Terlambat, Adrian," kataku, suaraku kuusahakan setenang mungkin meskipun jantungku terasa akan meledak.
Aku sudah membuat salinannya. Semuanya. Buku itu, isi dari semua flash drive ini. Dan sudah kukirim ke sebuah tempat yang aman, dengan instruksi untuk disebar ke media jika sesuatu terjadi padaku atau keluargaku dalam 24 jam ke depan. Jadi, silakan. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tapi seluruh duniamu akan ikut hancur bersamaku. Itu adalah kebohongan total. Aku belum sempat melakukan apapun. Tapi gertakan itu berhasil. Aku melihat keraguan sejenak di matanya. Sebuah kalkulasi cepat sedang terjadi di otaknya yang dingin. Dia tidak bisa mengambil risiko itu. Momen keraguan itu adalah kesempatanku. Aku berbalik dan berlari. Aku berlari menyeberang jalan tanpa melihat, menyebabkan beberapa mobil mengerem mendadak dengan suara decitan ban yang memekakan telinga. Aku meraih tangan Vira dan kami terus berlari, masuk ke dalam gang sempit, tidak berani menoleh ke belakang. Kami lolos, untuk saat ini. Tapi aku tahu, gertakanku tidak akan bertahan lama. Kami berlari hingga paru-paru kami terasa sesak, dan kaki kami seperti jeli. Kami baru berhenti setelah berada beberapa kilometer jauhnya, di sebuah sudut kota yang kumuh dan ramai, tempat di mana kami bisa melebur dalam keramaian. Kami menyewa sebuah kamar kecil di losmen murah yang pengap, membayar tunai untuk 2 malam ke depan. Pintu kamar yang reot dan kunci yang goyang terasa lebih aman daripada gerbang baja rumah mewahku dulu. Di dalam kamar yang remang-remang itu, aku mengeluarkan isi tas tanganku ke atas kasur yang tipis. Buku besar bersampul kulit itu tergeletak di sana, memancarkan aura kejahatan yang pekat. Vira menatapnya seolah itu adalah seekor ular berbisa. Aku duduk di tepi kasur, tubuhku masih gemetar karena sisa-sisa adrenalin. Gertakanku berhasil, tapi aku tahu itu hanya membeli sedikit waktu. Adrian akan segera menyadari aku berbohong. Dia akan mengerahkan segalanya untuk memverifikasi klaimku, dan saat dia tahu itu bohong, dia tidak akan ragu untuk melaksanakan ancamannya. Kita punya bom di tangan kita, kata Vira, suaranya bergetar. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyalakannya tanpa ikut meledak. Dia benar. Kami tidak bisa pergi ke kantor polisi terdekat. Melihat nama-nama klien yang tercatat di buku itu, aku yakin Adrian punya orang di mana-mana, termasuk di dalam kepolisian. Menyerahkan bukti ini pada orang yang salah sama saja dengan menandatangani surat kematian kami sendiri dan juga keluarga kami. Kami terjebak. Kami memiliki senjata pamungkas, tapi tidak memiliki sekutu untuk membantu kami menembakkannya. Harus ada seseorang, kataku putus asa, seseorang yang bersih. Seseorang di luar lingkaran kekuasaan mereka. Seseorang yang bisa kita percaya. Vira terdiam cukup lama, matanya menatap kosong ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Lalu, sepercik ingatan muncul di matanya. Tunggu, katanya pelan. Mungkin ada. Tapi ini adalah sebuah pertaruhan besar. Dia mulai bercerita tentang ayahnya, yang dulu adalah seorang jurnalis kriminal. Bertahun-tahun yang lalu, ayahnya pernah meliput sebuah kasus tentang seorang detektif polisi yang sangat gigih dan jujur. Detektif itu sedang menyelidiki hilangnya seorang aktivis HAM yang sangat vokal mengkritik pemerintah dan para pengusaha hitam. Detektif itu sudah hampir berhasil membongkar sebuah konspirasi besar, namun tiba-tiba kasusnya diambil alih, dan tak lama kemudian, dia dipaksa pensiun dini dengan tuduhan pelanggaran prosedur yang dibuat-buat. Namanya Harun. Pak Harun. Ayahku selalu bilang, Harun adalah polisi paling lurus yang pernah ia kenal, lanjut Vira. Dia dihancurkan karena terlalu dekat dengan kebenaran. Setelah pensiun, dia menghilang dari peredaran. Tapi ayahku masih menyimpan alamat terakhirnya. Dia tinggal di pinggiran kota, membuka warung kopi kecil. Katanya dia sudah muak dengan semua intrik dunia. Itu adalah secercah harapan. Seorang pria yang pernah dihancurkan oleh sistem yang sama dengan yang melindungi Adrian. Dia mungkin satu-satunya orang yang akan mengerti. Kita harus menemuinya, kataku tanpa ragu. Menemukan Pak Harun tidaklah mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Kami menyewa ojek online untuk membawa kami ke alamat yang diberikan Vira. Warung kopinya kecil, terletak di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, terjepit di antara bengkel motor dan toko kelontong. Tempat itu tampak sederhana, dengan beberapa meja dan kursi kayu yang sudah tua. Di belakang meja kasir, berdiri seorang pria berusia akhir 50-an. Rambutnya sudah banyak beruban, wajahnya dihiasi kerutan-kerutan lelah, dan matanya memancarkan aura sinisme dan kewaspadaan. Itu pasti dia. Kami memesan 2 cangkir kopi hitam dan duduk di sudut yang paling sepi. Kami menunggu sampai semua pelanggan pergi dan warung itu kosong. Lalu, Vira memberanikan diri mendekatinya. Permisi, Bapak Harun. Pria itu mengangkat wajahnya dari koran yang sedang ia baca.
Matanya menatap kami dengan tajam, seolah sedang memindai kami. Tergantung siapa yang bertanya. Jawabnya dengan suara serak dan berat. Nama saya Vira, dan ini teman saya Shanum, kata Vira dengan hati-hati. Ayah saya seorang jurnalis, Budi Santoso. Mungkin Bapak pernah kenal? Nama itu sepertinya membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Tatapannya sedikit melunak, tapi masih penuh curiga. Aku ingat Budi. Wartawan keras kepala yang tidak takut pada siapapun. Ada perlu apa kalian denganku? Aku sudah lama pensiun dari semua urusan itu. Saat itulah aku mengambil alih. Aku membuka tasku dan meletakkan buku besar hitam itu di atas mejanya. Kami tahu, Pak, tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami butuh bantuan dari seseorang yang tidak bisa dibeli. Pak Harun menatap buku itu dengan kening berkerut. Dia tidak langsung menyentuhnya. Apa ini? Jawaban dari kasus yang menghancurkan karir Bapak. Jawabku pelan. Tangannya yang kapalan perlahan membuka sampul buku itu. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan tangan Adrian. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Rasa sinisme yang tadinya pekat perlahan terkikis, digantikan oleh keterkejutan, lalu kemarahan yang dingin. Dia berhenti pada sebuah halaman. Matanya terpaku pada satu nama. Nama aktivis HAM yang kasusnya dulu ia tangani. Di kolom klien, tertulis nama seorang jenderal purnawirawan yang kini menjadi politisi berpengaruh. Dia menutup buku itu dengan keras, menimbulkan suara yang membuat kami terlonjak. Dia menatapku, tatapan tajamnya kini menyala dengan api yang telah lama padam. Adrian Wijoyo, desisnya. Aku tahu nama itu. Dia adalah bayangan yang tidak pernah bisa kusentuh. Jadi, semua ini ulahnya. Dia tidak perlu diyakinkan lagi. Buku itu telah berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Menangkap Adrian itu bagian yang mudah, kata Pak Harun setelah terdiam beberapa saat. Otaknya yang telah lama tertidur kini bekerja kembali dengan kecepatan penuh. Yang sulit adalah menjatuhkan nama-nama yang ada di dalam buku ini. Mereka adalah pilar-pilar kekuasaan di negara ini. Menyerahkan buku ini ke polisi sama saja dengan memberikannya kembali kepada mereka. Kita harus menyusun rencana. Sebuah jebakan yang tidak akan bisa mereka sangkal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa secercah harapan yang nyata. Kami tidak lagi sendirian. Kami punya sekutu. Seorang sekutu yang terluka, marah, dan tahu persis bagaimana cara kerja musuh kami. Kami bertiga, aku, Vira, dan Pak Harun, mulai menyusun rencana di warung kopi yang sepi itu. Rencananya berisiko, rumit, dan membutuhkan waktu yang tepat. Kami akan menggunakan keserakahan dan arogansi Adrian sebagai senjata utama kami. Kami akan memancingnya keluar, membuatnya mengaku dengan mulutnya sendiri. Di saat yang bersamaan kami juga akan membocorkan informasi dari buku itu ke satu-satunya pihak yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh para klien Adrian, media internasional. Namun, saat kami sedang menyusun kepingan terakhir dari rencana kami, ponselku bergetar hebat di atas meja. Sebuah nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang saat aku mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara yang paling kutakuti. Suara Adrian. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi dingin atau mengancam. Suaranya terdengar ramah dan menakutkan. Halo, sayang, sapanya. Aku tahu kau pasti sibuk. Aku hanya ingin bilang, aku sedang bersama adikmu, Maya. Dia bilang dia kangen sekali padamu. Duniaku serasa runtuh. Aku bisa mendengar suara adikku yang ketakutan di latar belakang, memanggil namaku. Jangan sentuh dia, jeritku, panik. Tentu saja tidak, selama kau bersikap baik, jawab Adrian dengan tenang. Dengarkan baik-baik. Bawa buku itu dan semua isinya. Datang sendiri. Aku akan mengirimkan lokasinya. Tidak ada trik, tidak ada polisi, tidak ada teman detektif tuamu itu. Buku itu untuk nyawa adikmu. Kau punya waktu sampai tengah malam. Panggilan itu terputus. Aku menatap Vira dan Pak Harun dengan mata terbelalak ngeri. Wajahku pucat pasi. Adrian telah melakukan langkahnya. Dia tahu kelemahanku. Rencana jebakan kami yang brilian kini hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi tentang keadilan. Ini telah menjadi misi penyelamatan yang mustahil. Pesan singkat berisi alamat gudang tua di kawasan industri terbengkalai itu terasa seperti vonis mati di layar ponselku. Waktu yang diberikan hingga tengah malam terasa begitu cepat berlalu, setiap detiknya bagai butiran pasir yang mengalir menuju akhir yang tak terhindarkan. Ruangan losmen yang pengap itu tiba-tiba terasa menyempit, dindingnya seolah merapat untuk menghimpitku. Kepanikan yang dingin dan tajam menusuk jantungku. Rencana kami yang tersusun rapi, strategi kami untuk menjatuhkan sebuah kerajaan kejahatan,
kini hancur lebur hanya karena satu hal, cintaku pada adikku. Adrian tahu itu. Dia tidak hanya mengenalku, dia telah mempelajariku selama bertahun-tahun. Dia tahu persis di mana harus menekan untuk membuatku hancur. Aku harus pergi, kataku dengan suara gemetar, tanganku meraih buku hitam itu. Aku akan berikan apa yang dia mau. Jangan bodoh, Shanum, bentak Vira, matanya berkaca-kaca karena panik. Kau akan berjalan masuk ke dalam perangkap. Dia tidak akan melepaskanmu atau Maya hidup-hidup setelah mendapatkan buku ini. Lalu aku harus bagaimana? Vira? Membiarkan dia menyakiti adikku, Isaku, pertahananku runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Saat itulah Pak Harun, yang sejak tadi diam dengan wajah keras batu, meletakkan tangannya yang kokoh di bahuku. Sentuhannya mantap dan menenangkan. Tenang, katanya dengan suara berat dan dalam. Panik adalah kemewahan yang tidak kita miliki saat ini. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir dia bisa mendiktemu. Kita akan gunakan arogansinya itu untuk melawannya. Mata tuanya yang telah melihat begitu banyak kejahatan kini menyala dengan intensitas yang tajam. Otaknya yang berpengalaman langsung bekerja, merombak total rencana yang sudah ada. Rencana kita tidak hancur. Lanjutnya, rencana kita hanya berubah. Kita akan memainkan permainannya, tapi dengan peraturan kita. Kau akan pergi ke sana, Shanum. Kau akan melakukan pertukaran itu. Tapi kau tidak akan pergi sendirian. Dalam beberapa jam yang terasa begitu singkat, warung kopi kecil Pak Harun berubah menjadi pusat komando darurat. Dia menghubungi beberapa nomor dari ponsel tuanya. Orang-orang yang ia hubungi bukanlah polisi aktif. Mereka adalah dinosaurus seperti dirinya, mantan aparat yang dipaksa pensiun atau mengundurkan diri karena menolak untuk berkompromi. Orang-orang yang memiliki hutang budi atau rasa hormat yang mendalam padanya. Sebuah tim kecil yang terdiri dari 3 orang tua namun sangat berpengalaman, yang bisa ia percaya dengan nyawanya. Sementara tim kecilnya bergerak tanpa suara untuk mengintai dan membuat perimeter di sekitar lokasi gudang, Pak Harun mempersiapkanku. Dia mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari tas lamanya. Sebuah kancing baju. Tapi itu bukan kancing biasa. Di tengahnya, ada sebuah lensa kamera seukuran lubang jarum. Ini akan merekam semua yang kau lihat, jelasnya sambil memasangkannya di kerah blusku. Suaranya akan ditransmisikan secara langsung ke laptop ini. Kita akan melihat dan mendengar semua yang terjadi. Adrian ingin pengakuan? Kita akan berikan dia panggung termegah dalam hidupnya. Tujuannya bukan lagi sekadar merekam pengakuan untuk diserahkan ke polisi. Tujuannya adalah menyiarkannya secara langsung ke sebuah server aman di luar negeri, yang sudah disiapkan oleh salah satu kontak Pak Harun. Jika sesuatu terjadi padaku, rekaman itu akan otomatis tersebar ke beberapa kantor berita internasional yang telah diberi peringatan sebelumnya. Ini adalah pertaruhan, semua atau tidak sama sekali. Saat malam tiba, aku sudah siap. Di dalam tasku, bukan hanya buku hitam itu yang kubawa. Aku juga membawa sebuah perekam suara digital cadangan yang diselipkan di kantong rahasia. Aku menatap bayanganku di cermin losmen yang retak. Wajah wanita yang ketakutan itu adalah wajahku, tapi di dalam matanya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Aku bukan lagi Shanum, sang istri yang naif. Aku adalah umpan, dan aku siap memainkan peranku. Aku tiba di lokasi dengan taksi, berhenti beberapa ratus meter dari gerbang utama kawasan industri itu, persis seperti yang diinstruksikan Adrian. Udara malam terasa dingin dan berbau karat. Gudang-gudang raksasa yang gelap menjulang di sekelilingku seperti kerangka monster-monster purba. Hanya satu gudang di ujung jalan yang lampunya menyala, memancarkan cahaya kuning yang sakit-sakitan dari jendela-jendelanya yang kotor. Aku berjalan sendirian menyusuri jalan aspal yang retak-retak. Setiap langkah terasa berat. Aku tahu tim Pak Harun ada di suatu tempat di kegelapan, mengawasiku. Tapi di sini, di bawah cahaya lampu yang redup, aku merasa benar-benar sendirian. Pintu gudang yang besar itu sedikit terbuka. Aku mendorongnya. Engselnya berderit memprotes, suaranya menggema di dalam ruangan yang maha luas. Di tengah-tengah gudang, di bawah sorotan satu-satunya lampu industri yang menyala, Adrian berdiri menungguku. Dia tidak sendirian. 2 orang pria berbadan tegap berdiri di belakangnya. Dan di sampingnya, diikat di sebuah kursi, adalah adikku, Maya. Mulutnya disumpal lakban, matanya terbelalak ngeri saat melihatku. Kau datang, kata Adrian, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang sama yang dulu selalu membuat hatiku meleleh, kini membuat darahku membeku. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Kau selalu menjadi istri yang penurut. Lepaskan dia, Adrian, kataku,
suaraku serak. Aku mengangkat tas di tanganku. Ini yang kau mau? Berikan adikku, dan buku ini jadi milikmu. Sabar, sayang, jawabnya. Dia memberi isyarat pada salah satu anak buahnya. Pria itu berjalan ke arah Maya, memotong ikatan di tangan dan kakinya, lalu menarik lakban dari mulutnya dengan kasar. Maya terisak dan langsung berlari ke arahku. Aku memeluknya erat. Pergi dari sini. Lari, jangan menoleh ke belakang, bisikku di telinganya. Dia menangis, tidak mau melepaskanku. Pergi, bentakku, mendorongnya menjauh. Maya terkejut, tapi akhirnya mengerti. Dia berlari terseok-seok menuju pintu keluar. Adrian membiarkannya pergi. Dia tahu hadiah utamanya adalah aku dan buku itu. Setelah Maya keluar dari pintu, aku berbalik menatap Adrian. Inilah saatnya. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Tas berisi buku itu terjulur di tanganku. Kau lihat? Aku menepati janjiku, katanya dengan nada merendahkan. Sekarang, giliranmu. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Aku tidak langsung menyerahkan tas itu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Sebelum itu, aku hanya ingin tahu satu hal. Kataku, suaraku dingin dan stabil. Apakah semua ini sepadan, Adrian? Semua nyawa yang kau ambil? Dia tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Sepadan? Shanum, kau melihatnya dari sudut pandang yang salah. Ini bukan tentang sepadan atau tidak. Ini adalah bisnis. Sebuah seni. Aku tidak mengambil nyawa, aku menyelesaikan masalah. Aku adalah seniman yang melukis di atas kanvas masyarakat yang kotor. Termasuk Hermawan Santoso, tanyaku, menyebutkan nama itu seperti sebuah mantra. Dia bukan masalah. Dia adalah saingan bisnis yang kau singkirkan dengan cara pengecut. Pengecut? Ulangnya, kilat amarah muncul di matanya. Aku memberinya pilihan. Tapi dia serakah. Sama seperti yang lain. Orang-orang sepertinya adalah penyakit. Dan aku adalah obatnya. Dan para klienmu? Jenderal perkasa itu? Para pengusaha terhormat itu? Apakah mereka juga penyakit? Aku terus memancingnya, menjaga suaraku tetap tajam. Aku bisa merasakan tatapan kamera kecil di kerah bajuku, membakar kulitku. Di suatu tempat, Pak Harun dan Vira sedang menonton. Arogansinya kini mengambil alih sepenuhnya. Dia merasa telah menang. Dia merasa aman di dalam kerajaannya, di hadapan istrinya yang bodoh dan tak berdaya. Dia mulai berbicara. Dia berjalan mondar-mandir di hadapanku, seperti seorang dosen yang sedang memberikan kuliah. Dia membanggakan kecerdasannya, bagaimana dia bisa merencanakan semuanya dengan begitu sempurna. Dia menceritakan beberapa pekerjaan favoritnya dengan detail yang memuakan. Dia bahkan menyebut nama klien terbesarnya, seorang politisi yang sedang mencalonkan diri menjadi presiden, dengan nada bangga. Dan kau, Shanum, katanya sambil berhenti dan menatapku, matanya berkilat aneh. Kau adalah mahakaryaku. Istri yang sempurna, fasad yang tanpa celah. Tidak ada yang akan pernah mencurigai seorang pria yang memiliki istri secantik dan sesetia dirimu. Kau adalah penyamaran terbaikku. Kata-kata itu, alih-alih menyakitiku, justru membakar sisa-sisa ketakutan di dalam diriku dan mengubahnya menjadi amarah yang murni. Kau salah, desisku. Aku bukan mahakaryamu. Aku adalah kesalahan terbesarmu. Saksi matamu. Saat itulah, dari kegelapan di sekeliling gudang, neraka pecah. Suara tembakan peringatan memekakkan telinga. Lampu-lampu sorot yang kuat tiba-tiba menyala dari segala arah, membutakan Adrian dan kedua anak buahnya. Tim Pak Harun bergerak masuk seperti hantu. Cepat, senyap, dan efisien. Kedua anak buah Adrian dilumpuhkan bahkan sebelum mereka sempat mencabut senjata mereka. Adrian, terkejut dan dikhianati, bereaksi dengan insting. Dia menerjangku, mencoba menjadikanku tameng. Tapi dia salah perhitungan. Aku sudah bukan lagi wanita lemah yang sama. Saat lengannya meraihku, aku menjatuhkan tasku dan membenturkan kepalaku ke belakang sekuat tenaga, tepat mengenai hidungnya. Dia meraung kesakitan. Memanfaatkan momen itu, aku meraih sebuah pipa besi yang tergeletak di lantai dan menghantamkannya ke lututnya. Dia jatuh berlutut, wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Pak Harun dan timnya sudah mengelilinginya, senjata mereka terarah padanya. Semuanya berakhir. Beberapa saat kemudian, sirene polisi yang sesungguhnya meraung di kejauhan, dipanggil oleh tim Pak Harun setelah semuanya aman. Adrian ditangkap. Saat polisi memborgolnya, dia menatapku dengan kebencian yang murni. Kau akan menyesalinya, Shanum, desisnya.
Orang-orangku ada di mana-mana. Kau tidak akan pernah aman. Aku hanya menatapnya balik, tanpa rasa takut. Dunia sudah mendengar pengakuanmu malam ini, Adrian. Justru orang-orangmu itulah yang seharusnya kau takuti sekarang. Ramalanku terbukti benar lebih cepat dari yang kuduga. 2 hari kemudian, saat Adrian sedang dipindahkan ke fasilitas tahanan dengan keamanan maksimum, sebuah berita mengejutkan tersiar. Bukti rekaman dari malam itu dan beberapa halaman kunci dari buku catatannya telah bocor ke sebuah jaringan berita internasional. Nama-nama besar mulai disebut. Kepanikan melanda kalangan elit. Klien-kliennya yang kuat tidak bisa mengambil risiko Adrian akan bersaksi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, sebuah laporan berita singkat mengabarkan bahwa Adrian Wijoyo ditemukan tewas di dalam sel isolasinya. Penyebab resmi kematian, bunuh diri dengan cara gantung diri. Tapi aku, Vira, dan Pak Harun tahu kebenarannya. Sang pembersih akhirnya telah dibersihkan oleh sistem kotor yang telah ia layani seumur hidupnya. Sebuah akhir yang ironis dan setimpal. Malam itu, Pak Harun menemuiku di rumah aman yang telah ia siapkan. Satu monster telah tumbang, katanya sambil menatapku, matanya menunjukkan rasa hormat. Sekarang, saatnya kita berburu naga-naga yang tersisa. Kematian Adrian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah permulaan. Itu adalah batu pertama yang longsor dan memicu sebuah gempa bumi dahsyat yang mengguncang pilar-pilar kekuasaan di negeri ini. Rekaman pengakuannya di gudang malam itu, ditambah dengan bocoran-bocoran terpilih dari buku hitamnya yang diatur dengan cermat oleh Pak Harun melalui kontak-kontak jurnalis internasionalnya, menciptakan sebuah badai media dan hukum yang tak terhindarkan. Publik yang tadinya hanya berbisik-bisik tentang konspirasi di kalangan elit, kini disuguhi bukti mentah yang tak terbantahkan. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti sebuah film drama politik yang diputar cepat. Efek domino yang kami harapkan terjadi dengan kekuatan yang bahkan melebihi ekspektasi kami. Satu persatu, naga-naga, yang namanya tercatat dalam buku dosa Adrian mulai tumbang. Jenderal Purnawirawan yang terhormat ditangkap saat sedang bermain golf. Pengusaha filantropis yang wajahnya sering menghiasi majalah bisnis dijemput paksa dari geria tawangnya yang mewah. Politisi calon presiden yang sedang di puncak popularitasnya mengumumkan pengunduran dirinya, dan tak lama kemudian fotonya memakai rompi tahanan berwarna oranye menjadi berita utama di semua surat kabar. Negara ini berada dalam kekacauan, tapi ini adalah kekacauan yang membersihkan. Sebuah operasi pembersihan borok yang sudah terlalu lama menggerogoti bangsa. Di tengah badai itu, aku menjadi sosok yang paling dicari. Aku adalah saksi kunci. Aku ditempatkan di bawah program perlindungan saksi yang ketat, dijaga sepanjang waktu oleh tim kecil yang loyal pada Pak Harun. Aku menghabiskan berhari-hari di dalam ruangan tertutup, memberikan kesaksian resmi di hadapan tim penyidik independen yang dibentuk di bawah tekanan publik dan internasional. Aku menceritakan semuanya. Dari malam aku melihat Adrian mengubur koper, hingga malam perhitungan di gudang tua itu. Buku hitam itu menjadi pusat dari segalanya. Setiap halamannya adalah sebuah dakwaan yang mematikan. Tawaran datang silih berganti. Stasiun televisi menawarkan wawancara eksklusif dengan bayaran fantastis. Penerbit-penerbit besar ingin aku menulis buku tentang kisahku. Produser film ingin mengangkat ceritaku ke layar lebar. Mereka ingin menjadikanku pahlawan, seorang istri yang berani menumbangkan suaminya yang jahat. Tapi aku menolak semuanya. Aku bukan pahlawan. Aku hanyalah seorang penyintas. Aku tidak ingin membangun kehidupanku di atas tragedi ini. Satu-satunya tujuanku adalah memastikan keadilan ditegakkan, bukan untukku, tapi untuk keluarga para korban yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, merindukan orang-orang terkasih mereka yang lenyap tanpa jejak. Proses hukum itu panjang dan melelahkan. Dengan bantuan seorang pengacara pro bono yang direkomendasikan Pak Harun, aku berjuang bukan hanya untuk menjebloskan para penjahat itu ke penjara, tapi juga untuk merampas senjata utama mereka, uang. Aku mengajukan gugatan perdata untuk membekukan dan menyita seluruh aset milik Adrian dan perusahaan-perusahaannya. Setiap rumah mewah, setiap mobil sport, setiap rekening bank, setiap saham. Semuanya adalah buah dari darah dan air mata orang lain. Dan semua itu harus dikembalikan. Setelah melalui persidangan yang alot, pengadilan akhirnya mengabulkan permohonanku. Kekaisaran finansial Adrian runtuh. Tapi kemudian muncul pertanyaan baru, apa yang harus dilakukan dengan semua uang itu? Sebagian besar akan menjadi milik negara. Tapi aku punya ide lain. Aku tidak menginginkan 1 sen pun dari harta haram itu. Aku mengajukan sebuah petisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku meminta pengadilan untuk mengizinkan sebagian besar dari aset yang disita itu dialihkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan Harapan Shanum.
Sebuah lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk membantu keluarga korban penghilangan paksa dan kejahatan yang tidak terungkap. Yayasan itu akan menyediakan bantuan hukum gratis, konseling trauma, beasiswa untuk anak-anak korban, dan dana untuk melakukan investigasi independen pada kasus-kasus lama yang ditutup paksa. Aku ingin mengubah warisan kegelapan Adrian menjadi sesuatu yang membawa terang. Aku ingin namanya, yang dulu identik dengan kematian dan ketakutan, kini justru menjadi sumber harapan bagi mereka yang paling menderita. Permohonanku dikabulkan. Itu adalah kemenanganku yang sesungguhnya. Itu adalah momen di mana aku merasa benar-benar mendapatkan penutupan. Seiring berjalannya waktu, badai itu pun mereda. Aku akhirnya bisa keluar dari persembunyian dan kembali bersatu dengan keluargaku. Menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya pada ibu dan adikku adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Tapi cinta mereka padaku lebih besar dari keterkejutan dan kesedihan mereka. Kami saling menguatkan, menyembuhkan luka bersama. Hubunganku dengan Vira menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang tak terpatahkan. Dan Pak Harun, setelah melihat misinya tuntas, akhirnya benar-benar pensiun. Dia menjual warung kopinya dan menikmati masa tuanya, sesekali datang berkunjung seperti seorang kakek yang bijaksana. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota besar itu dengan semua kenangan pahitnya. Aku menyerahkan pengelolaan yayasan kepada dewan pengurus profesional yang kupercaya. Aku tidak mengambil posisi apapun. Aku hanya ingin pergi, memulai lembaran yang benar-benar baru. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kota kecil di tepi pantai yang tenang, di mana waktu seolah berjalan lebih lambat, seorang wanita dengan rambut sebahu berwarna coklat gelap sedang membacakan dongeng untuk anak-anak di sebuah perpustakaan desa yang sederhana. Wanita itu adalah aku. Tidak ada yang mengenalku di sini sebagai Shanum, sang janda dari monster terkenal itu. Di sini, aku hanyalah Kak Shanum, penjaga perpustakaan yang selalu tersenyum. Sore itu, setelah perpustakaan tutup, aku berjalan sendirian menyusuri pantai. Angin laut yang asin menerbangkan rambutku. Aku menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk, melukis langit dengan warna jingga dan emas. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Bayangan Adrian dan semua kengerian yang telah kualami tidak lagi menghantuiku. Semua itu terasa seperti sebuah cerita dari kehidupan orang lain. Aku telah memenangkan perangku. Bukan di ruang sidang atau di halaman depan surat kabar, tapi di sini, di dalam hatiku. Aku menemukan kedamaian bukan dalam kemewahan atau ketenaran, tapi dalam kesederhanaan, dalam suara tawa anak-anak, dan dalam debur ombak yang tak pernah lelah menghapus jejak kaki di pasir. Aku telah mengubur masa laluku, sama seperti Adrian dulu mengubur kopernya. Bedanya, aku menguburnya di bawah cahaya matahari, untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas, sebenar-benar 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 bebas,